Madagaskar adalah sebuah pulau besar yang terletak di Samudra Hindia, di lepas pantai tenggara benua Afrika. Pulau ini adalah negara terbesar keempat di dunia, setelah Greenland, Papua Nugini, dan Borneo. Dengan luas sekitar 5,3 Madagaskar terkenal karena keanekaragaman hayatinya yang unik, dengan banyak spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, seperti lemur, yang menjadi simbol negara ini. Madagaskar dikenal karena flora dan faunanya yang sangat khas dan banyak yang endemik hanya ditemukan di sana. Sekitar 90% dari spesies tanaman, hewan, dan burung di Madagaskar tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Selain lemur, ada juga chameleon, kadal bunglon yang terkenal, serta berbagai jenis anggrek dan pohon baobab. Banyak hewan yang hanya ada di Madagaskar karena faktor isolasi geografis yang unik dan evolusi terpisah dari daratan utama lainnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa banyak spesies endemik hanya ditemukan di tempat tertentu ada di Madagaskar. 1. Isolasi geografis. Madagaskar terpisah dari benua Afrika sekitar 145 juta tahun yang lalu, pada periode Cretaceous. Setelah terpisah, pulau ini menjadi laboratorium alami bagi spesies yang ada di sana karena tidak ada interaksi langsung dengan daratan utama. Hal ini memungkinkan spesies-spesies yang ada untuk berkembang biak dan beradaptasi dengan lingkungan Madagaskar tanpa adanya persaingan atau predasi dari spesies yang ada di tempat lain. 2. Evolusi terpisah. Karena terisolasi, spesies-spesies yang ada di Madagaskar tidak dapat berinteraksi atau bersaing dengan spesies dari benua Afrika atau Asia. Ini menyebabkan spesies-spesies di Madagaskar mengembangkan karakteristik unik mereka sendiri seiring waktu. Misalnya, lemur di Madagaskar berkembang menjadi beragam jenis spesies yang berbeda. Sementara di benua Afrika, primata lainnya berkembang dengan cara yang berbeda. 3. Keanekaragaman habitat. Madagaskar memiliki berbagai macam habitat yang mendukung spesies yang sangat berbeda, seperti hutan hujan tropis, padang rumput, dan daerah kering. Beberapa spesies berkembang biak dan beradaptasi dengan habitat tertentu, menjadikannya sangat khusus dan tidak ada di tempat lain. Misalnya, pohon baobab yang hanya dapat ditemukan di beberapa tempat di dunia, termasuk Madagaskar. Madagaskar adalah rumah bagi berbagai spesies unik, baik hewan, tumbuhan, dan pohon, yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Isolasi geografis yang panjang memungkinkan spesies-spesies ini berkembang secara terpisah dan beradaptasi dengan lingkungan yang sangat spesifik. Berikut kita akan membahas berbagai macam flora dan fauna unik yang ada di Madagaskar. 1. Indri. Indri adalah salah satu lemur yang paling ikonik di Madagaskar, terkenal dengan ukurannya yang besar dan suara teriakan khas yang terdengar jauh di hutan tropis. Indri termasuk dalam keluarga Indriidae dan merupakan salah satu primata terbesar di Madagaskar. Selain itu, Indri adalah salah satu lemur yang paling terancam punah di dunia. Indri adalah lemur yang cukup besar dengan panjang tubuh sekitar 60 cm. Termasuk ekor yang tidak terlalu panjang, sekitar 5 cm dan berat mencapai 8 hingga 9 kg. Bulu tubuhnya lebat dan tebal, berwarna hitam dengan bagian perut yang putih atau krem. Mereka memiliki wajah yang cukup ekspresif, dengan mata besar dan telinga kecil yang tersembunyi di bawah rambut tebal. Indri memiliki struktur tubuh yang lebih tegak dan tidak terlalu melompat seperti lemur lainnya, melainkan lebih banyak duduk atau berdiri tegak saat berpindah dari cabang ke cabang. Indri hanya ditemukan di hutan hujan tropis di bagian timur Madagaskar, terutama di area yang sulit diakses dan terlindungi. Mereka lebih suka hidup di hutan lebat dengan pepohonan tinggi, di mana mereka dapat menjauh dari ancaman predator dan lebih mudah mencari makanan. Hutan-hutan ini memiliki iklim yang lembab dengan curah hujan tinggi, yang merupakan kondisi ideal untuk kehidupan mereka. Indri adalah salah satu lemur yang memiliki kehidupan sosial yang sangat terstruktur. Mereka biasanya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 2 hingga 6 individu, yang terdiri dari pasangan monogami dan anak-anak mereka. Namun, tidak seperti beberapa lemur lainnya, mereka sangat teritorial dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan menjaga jarak dari kelompok lain. Mereka sering terlihat berpegangan pada cabang pohon dengan kedua tangan dan berjalan tegak. Indri sangat bergantung suara untuk berkomunikasi.
Mereka memiliki suara keras dan nyaring yang digunakan untuk memperingati kelompok. Suara indri bisa terdengar hingga 2-3 km di hutan. Teriakan mereka bisa sangat bervariasi, mulai dari suara panjang yang melengking hingga suara seperti teriakan atau nyanyian. Indri adalah herbivora yang sangat khusus dalam pemilihannya terhadap makanan. Mereka terutama memakan daun-daunan, bunga dan buah-buahan dari pohon-pohon hutan tropis. Salah satu makanan favorit mereka adalah daun dari pohon-pohon tertentu, seperti pohon ficus dan cekropia. Mereka juga dikenal sangat selektif dalam memilih makanan dan hanya makan bagian-bagian dari tanaman yang segar dan lembut, yang mengandung banyak air dan energi. Indri dihadapkan pada ancaman besar akibat kehilangan habitat, yang sebagian besar disebabkan oleh penebangan hutan untuk pertanian dan pemukiman manusia. 2. Lemur cincin ekor, lemur chatta. Lemur cincin ekor adalah salah satu spesies lemur yang paling dikenal secara internasional, seringkali menjadi simbol Madagaskar dalam berbagai media. Mereka terkenal dengan ekor panjang yang memiliki pola cincin hitam putih yang kontras, yang membuatnya mudah dikenali. Selain itu, lemur cincin ekor juga sangat sosial, menjadikannya salah satu lemur yang paling mudah dipelajari dan diamati. Lemur cincin ekor adalah lemur berukuran sedang, dengan panjang tubuh sekitar 40-45 cm dan ekor yang bisa mencapai 55 cm. Ekor mereka yang panjang dan berbulu lebat memiliki pola hitam putih yang menyerupai cincin. Tubuh mereka berwarna abu-abu kekuningan dengan wajah yang memiliki garis hitam di sekitar mata, memberi kesan masker yang khas. Mereka memiliki telinga yang relatif besar dan ekor yang digunakan untuk menjaga keseimbangan saat bergerak di pohon. Lemur cincin ekor lebih suka habitat yang terbuka dan semi kering, termasuk semak belukar dan padang rumput, di mana mereka bisa bergerak lebih bebas. Mereka ditemukan terutama di bagian selatan dan barat Madagaskar, di tempat-tempat dengan iklim yang lebih kering dibandingkan dengan banyak lemur lainnya. Mereka juga bisa beradaptasi dengan daerah yang lebih terbuka, bahkan dekat dengan pemukiman manusia meskipun mereka lebih suka daerah yang lebih terpencil. Lemur cincin ekor hidup dalam kelompok besar yang dapat mencapai lebih dari 20 individu yang dipimpin oleh betina dominan. Kehidupan sosial mereka sangat kompleks dengan banyak interaksi antar anggota kelompok. Dalam kelompok ini, anggota dominan akan memimpin perjalanan dan menentukan sumber makanan mana yang akan dikonsumsi. Lemur cincin ekor memiliki perilaku yang sangat komunikatif. Mereka menggunakan berbagai vokalisasi untuk berkomunikasi, mulai dari teriakan keras hingga suara rendah yang digunakan untuk memperingatkan kelompok akan bahaya. Selain suara, mereka juga menggunakan isyarat tubuh seperti mengangkat tangan atau mengibas ekor untuk berkomunikasi satu sama lain. Lemur ini memiliki kebiasaan aktif di siang hari, diurnal, dan sering ditemukan berjemur di bawah sinar matahari, menghadap ke arah matahari untuk menghangatkan tubuh mereka. Mereka menggunakan ekor mereka untuk menyeimbangkan tubuh saat bergerak di antara cabang-cabang pohon. Lemur cincin ekor adalah omnivora meskipun sebagian besar diet mereka terdiri dari buah, daun, bunga, dan getah tanaman. Mereka juga terkadang memakan serangga dan hewan kecil lainnya jika dibutuhkan. Mereka sangat adaptif dalam mencari makanan dan akan memanfaatkan hampir semua sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka. Dari pohon hingga tanaman rendah, lemur cincin ekor terancam oleh kehilangan habitat, terutama karena konversi lahan untuk pertanian dan eksploitasi sumber daya alam. Mereka juga sering menjadi korban perburuan untuk konsumsi manusia. Meskipun mereka tidak critically endangered, sangat terancam, status mereka adalah near threatened, dekat terancam punah. Upaya konservasi yang melibatkan perlindungan habitat mereka dan pengelolaan yang lebih baik atas sumber daya alam sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup cincin ekor di alam liar. 3. Fossa Cryptoprocta ferox adalah mamalia pemangsa terbesar yang endemik di Madagaskar. Spesies ini merupakan bagian dari keluarga Eupleridae yang berkerabat dekat dengan musang dan mirip dengan kucing dalam hal perilaku dan morfologi. Fossa merupakan predator puncak yang memainkan peran penting dalam ekosistem hutan Madagaskar. Fossa memiliki tubuh yang panjang, ramping, dan otot yang kuat yang memungkinkannya untuk bergerak dengan sangat gesit di antara pepohonan. Ukuran tubuh fossa bervariasi, tetapi umumnya panjang tubuhnya sekitar 60 hingga 80 cm. Dengan ekor yang panjang, sekitar 60 cm,
yang membantu mereka menyeimbangkan tubuh saat bergerak di atas pohon. Fossa jantan sedikit lebih besar dari betina dengan berat tubuh sekitar 5 hingga 8 kilo. Sedangkan betina umumnya lebih ringan. Mereka memiliki wajah yang agak mirip dengan kucing besar, dengan mata yang besar dan telinga yang tegak. Bulu mereka biasanya berwarna coklat kekuningan hingga merah kecoklatan, dengan perut yang lebih terang. Ekor mereka yang panjang dan berbulu tebal juga memiliki fungsi penting dalam membantu mereka menjaga keseimbangan saat bergerak cepat dan melompat dari cabang ke cabang. Fossa memiliki berbagai adaptasi yang membuat mereka sangat terampil dalam berburu dan bertahan hidup di hutan Madagaskar. Salah satu adaptasi utama adalah jari-jari kaki mereka yang dapat diputar. Mirip dengan kemampuan pada kucing, memungkinkan mereka memanjat pohon dengan sangat efektif dan bergerak di permukaan vertikal. Mereka juga memiliki cakar tajam yang membantu dalam menangkap mangsa. Fossa adalah spesies yang sepenuhnya endemik di Madagaskar dan ditemukan di berbagai habitat di pulau tersebut. Mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga hutan kering dan semak-semak terbuka. Mereka paling sering dijumpai di daerah yang lebih terisolasi dan tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Meskipun mereka dapat hidup di berbagai jenis hutan, termasuk hutan dataran rendah dan pegunungan. Meskipun fossa dapat ditemukan di banyak bagian Madagaskar, mereka seringkali hidup di hutan-hutan yang lebih tinggi, terutama di daerah yang kaya akan vegetasi tropis yang lebat. Di hutan-hutan ini, mereka memiliki akses ke beragam mangsa yang menjadi sumber makanan utama mereka. Fossa adalah predator yang sangat terampil dan dikenal karena kemampuan mereka dalam berburu di kedua dunia, di atas tanah dan di atas pohon. Mereka sangat adaptif dalam mencari makan, bergerak di tanah dengan cepat dan lincah, serta memanjat pohon dengan keterampilan luar biasa. Fossa adalah hewan yang nokturnal, lebih aktif di malam hari dan soliter, hidup sendirian. Mereka tidak membentuk kelompok sosial, meskipun pada waktu tertentu, beberapa individu dapat berburu di area yang sama. Pada umumnya, fossa memiliki wilayah teritorial yang luas, dan mereka menandai batas wilayah mereka dengan kelenjar. Salah satu kemampuan terpenting fossa adalah kemampuannya memanjat pohon dengan sangat cekatan. Mereka memiliki jari-jari yang bisa diputar seperti halnya kucing yang memungkinkan mereka untuk meraih cabang dengan efektif. Kemampuan ini sangat berguna karena banyak mangsa fossa, seperti lemur, hidup di atas pohon. Fossa mampu berburu dengan sangat efektif di hutan lebat dan memanjat pohon-pohon tinggi untuk mencapai mangsa mereka. Fossa adalah karnivora yang sangat fleksibel dalam hal makanan. Mereka berburu berbagai jenis mangsa, termasuk mamalia kecil, burung, kadal, dan bahkan serangga. 4. Chameleon parson, Caluma parsoni, adalah salah satu spesies bunglon terbesar dan paling menakjubkan di dunia. Spesies ini hanya ditemukan di Madagaskar, dan karena ukurannya yang besar serta warna tubuh yang mencolok, mereka menjadi salah satu hewan paling ikonik dan menarik di pulau tersebut. Chameleon parson memiliki sejumlah adaptasi unik yang memungkinkan mereka bertahan hidup di habitat hutan hujan tropis yang lembab dan lebat. Chameleon parson adalah salah satu spesies bunglon terbesar di dunia, dengan ukuran yang mengesankan. Mereka memiliki panjang tubuh yang bisa mencapai 68 cm, yang termasuk panjang tubuh dan ekor dengan berat hingga 1,2 kilo pada jantan dewasa. Betina umumnya lebih kecil dari jantan. Bunglon ini memiliki tubuh yang besar, ramping dan panjang dengan ekor yang juga cukup panjang dan kuat. Salah satu ciri khas yang paling mencolok dari Chameleon parson adalah kemampuan mereka untuk mengubah warna tubuh. Meskipun tidak secepat atau sesering beberapa spesies bunglon lainnya, warna tubuh mereka dapat berkisar dari hijau ke kuningan hingga biru dan merah cerah, tergantung pada suhu, suasana hati, dan faktor lainnya. Mereka juga memiliki pola garis-garis yang dapat berubah dengan cepat, membantu mereka berkamuflase dengan lingkungan mereka. Parson memiliki kepala besar dengan tonjolan kecil atau tanduk di bagian atas kepala mereka, yang membuat mereka semakin mencolok dan unik. Pada jantan, tanduk ini lebih berkembang dan mereka digunakan untuk berkompetisi dengan jantan lainnya selama musim kawin. Tanduk ini juga memberikan tampilan seperti mahkota yang menjadi ciri khas mereka. Seperti kebanyakan bunglon, parson memiliki kemampuan untuk menggerakkan mata mereka secara independen, memungkinkan mereka untuk mengawasi lingkungan mereka dengan sangat baik. Mata mereka sangat besar dan dapat bergerak secara bebas untuk memindai area sekitar tanpa perlu menggerakkan kepala mereka.
kemampuan yang sangat berguna dalam menghindari predator dan mencari mangsa. Chameleon Parson memiliki 5 jari di setiap kaki yang terpisah menjadi 2 bagian yang membentuk cakar yang kuat, memungkinkan mereka memegang dengan baik cabang pohon atau permukaan lainnya. Cakar ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di atas pohon. Chameleon Parson dapat ditemukan di daerah hutan hujan tropis yang lembab dan lebat di bagian timur dan barat Madagaskar. Habitat mereka sangat bergantung pada pohon-pohon besar, semak-semak, dan vegetasi lebat yang memungkinkan mereka untuk bersembunyi dan berburu dengan lebih efektif. Mereka tinggal di ketinggian yang relatif tinggi di hutan, seringkali di atas pohon besar dan semak-semak yang menyediakan perlindungan dan tempat berburu. Chameleon Parson lebih suka daerah yang lebih sepi dan terisolasi, yang meminimalkan gangguan dari manusia dan predator lainnya. Mereka menghindari daerah yang telah mengalami konversi untuk pertanian atau pemukiman. Kehidupan mereka sangat bergantung pada ketersediaan vegetasi yang cukup untuk tempat berteduh dan berburu makanan. Chameleon Parson adalah hewan yang sangat soliter, hidup sendirian dan nokturnal, yang berarti mereka lebih aktif pada malam hari. Pada siang hari, mereka cenderung bersembunyi di antara cabang-cabang pohon dan dedaunan untuk menghindari predator. Mereka juga sangat lambat dan cenderung menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan berdiam diri di satu tempat menunggu mangsa lewat. Meskipun tidak secepat beberapa spesies bunglon lainnya, Chameleon Parson tetap dapat mengubah warna tubuh mereka, terutama untuk tujuan kamuflase dan komunikasi sosial. Warna tubuh mereka dapat berubah tergantung pada suasana hati mereka. Misalnya menjadi lebih gelap saat mereka merasa terancam atau saat mereka berinteraksi dengan jantan lain selama musim kawin. Warna tubuh juga bisa berubah saat mereka merasa terancam atau ketika mereka ingin berkamuflase dengan lingkungan sekitar untuk menghindari predator. Chameleon Parson menggunakan perubahan warna tubuh sebagai salah satu bentuk komunikasi. Selama musim kawin, jantan dapat mengubah warna tubuh mereka untuk menarik perhatian betina atau untuk menunjukkan dominasi terhadap jantan lain. Pohon baobab Adansonia adalah salah satu jenis pohon yang paling ikonik dan unik di dunia. Mereka terkenal karena bentuknya yang sangat khas, dengan batang yang besar dan gemuk, serta akar yang tampak seolah-olah mengarah ke langit. Meskipun kenyataannya mereka adalah akar yang besar dan terbalik. Baobab dikenal juga sebagai pohon kehidupan atau pohon sakral, dan memiliki peran penting dalam budaya, ekosistem, dan sejarah manusia di daerah-daerah tempat mereka tumbuh. Baobab memiliki penampilan yang sangat mencolok, dengan ciri-ciri fisik yang sangat berbeda dari pohon-pohon lainnya. Salah satu ciri utama dari pohon baobab adalah batangnya yang besar, berisi air, dan berbentuk seperti botol atau balon besar. Batangnya dapat memiliki diameter lebih dari 10 meter pada spesimen yang lebih tua, dengan tinggi pohon yang dapat mencapai 25 hingga 30 meter. Tergantung pada spesies dan lingkungan tumbuhnya. Batang pohon ini dapat menyimpan hingga puluhan ribu liter air, yang memungkinkan baobab bertahan hidup selama musim kemarau yang panjang. Salah satu alasan mengapa baobab dapat bertahan di iklim yang keras adalah kemampuannya untuk menyimpan air dalam batang yang besar dan silindris. Pada musim kemarau, baobab menggunakan cadangan air di batangnya untuk bertahan hidup. Batang pohon ini tidak memiliki rami atau jaringan kayu keras yang mengeras seperti pohon lainnya, sehingga lebih fleksibel dan mampu menyimpan cairan dalam jumlah besar. Baobab adalah pohon yang dapat bertahan hidup di daerah dengan curah hujan yang sangat rendah. Mereka dapat tumbuh di gurun dan daerah yang sering dilanda kekeringan, termasuk di kawasan sub-Sahara Afrika, Madagaskar, dan beberapa bagian Australia dan Asia. Baobab memiliki daun yang berbentuk seperti jari-jari tangan, dengan 5 hingga 7 lobus yang runcing. Daun ini hanya muncul selama musim hujan, dan selama musim kemarau, pohon akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan air dan menjaga cadangan air di dalam tubuh pohon. Bunga baobab adalah bunga yang besar dan putih dengan 5 kelopak yang lebar. Bunga-bunga ini tumbuh di ujung cabang dan mekar pada malam hari, kemudian mati pada siang hari. Mereka memiliki bau yang menyengat dan menarik banyak serangga, termasuk kelelawar dan lalat yang berperan dalam penyerbukan bunga. Bunga baobab juga memiliki struktur yang khas, dengan kelopak besar yang terlihat sangat indah dan eksotis. Buah dari pohon baobab memiliki kulit yang keras dan berbentuk bulat atau lonjong. Buah ini berukuran cukup besar, sekitar 15 hingga 30 cm panjangnya,
dan mengenang biji yang dikelilingi oleh bubur putih yang terasa asam dan kering. Bubur ini sering digunakan sebagai bahan makanan, baik segar maupun dalam bentuk bubuk yang digunakan untuk membuat minuman atau suplemen kesehatan. Biji baobab kaya akan antioksidan, vitamin C, dan serat, sehingga dianggap sebagai makanan yang bergizi. Baobab asli dari Madagaskar, Afrika, dan Australia dengan beberapa spesies yang tumbuh di tempat yang berbeda di seluruh dunia.